Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul Debu Tanah. Baiklah, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu ya Allah bagi kami. Roh Kudus memberikan kami hikmat pengertian untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Lalu kami mau hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita pikirkan ketika kita mendengar dua kata ini, debu tanah? Yang kita bayangkan pastilah kotor atau jorok. Sehingga hampir-hampir kita sama sekali tidak pernah berpikir ya, ketika mendengar dua kata ini, debu tanah, kita sama sekali tidak pernah berpikir bahwa itulah kita. Kenapa? Sebab dari situlah kita dibentuk oleh Allah. Dari debu tanah kita dibentuk oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Saudaraku, dari sesuatu yang menurut manusia ya, itu tidak bernilai. Itu tidak berharga. Apalagi itu dipandang sebagai sesuatu yang kotor. Mendengar kata debu tanah, karena menurut pandangan manusia itu kotor, maka tidak ada satu orang pun yang pernah berpikir bahwa debu tanah itu pun ciptaan Allah. Saudara, Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Disitulah pada mulanya debu tanah itu ada. Saudaraku, perhatikan baik. Ada satu hal yang harus kita sadari mulai sekarang ini. Kita harus menyadari bahwa Allah tidak pernah menciptakan sesuatu hanya karena iseng, ya, atau Allah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada tujuannya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11 dan ayat 12, firman Tuhan katakan begini, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 12, perhatikan baik. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi dari tanah tumbuhlah semua jenis tanaman, semua jenis pohon-pohonan. Nah saudaraku, ketika Allah berfirman atau Allah berkata kepada tanah, seperti yang dikatakan firman Tuhan pada Kejadian 1 ayat 11-12, maka tanah menumbuhkan tanaman seperti yang Allah kehendaki. Artinya tanah menuruti semua perintah Allah. Hal ini sama dengan yang terjadi ketika Tuhan Yesus menghardik angin ribut saat Tuhan Yesus ada di perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Matius pasal 8, kalau kita melihat ayat 24 sampai ayat 26, firman Tuhan katakan begini, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kalau kita membaca selanjutnya ayat 27, saudaraku, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tanah
patuh terhadap perintah Allah. Angin taat terhadap perintah Allah. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita yang terbuat dari debu tanah ini, bahkan yang diberikan nafas hidup oleh Allah, diciptakan serupa segambar dengan Allah, mengapa kita tidak mau tunduk? Mengapa kita tidak mau taat kepada perintah Allah? Ingat, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Tuhan Yesus. Lalu ketika Tuhan Yesus berkata kepada tanah untuk menumbuhkan segala jenis tanaman dan pohon-pohonan, tanah taat. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada angin supaya reda, berhenti, angin taat. Lalu kenapa kita yang diciptakan dari debu tanah ini, yang menjadi ciptaan yang paling berharga, yang paling bernilai di mata Allah, mengapa kita tidak pernah mau taat dan tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mengerti akan kebenaran ini, lalu kita sadar, ya, kita berjalan, kita menginjak tanah, kita berjalan seringkali juga kita merasakan tiupan angin, ya. Seharusnya kita malu. Seharusnya kita malu, saudaraku. Kenapa? Tanah dan angin bisa taat kepada Allah, sedangkan kita sebagai ciptaan Allah yang begitu luar biasa, kita tidak mau tunduk untuk melakukan kehendak Allah. Ini ironi sekali, saudaraku. Kejadian pasal 1 ayat 26 kalau kita baca, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudaraku, kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu artinya karakternya juga adalah karakter Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Allah memiliki karakter sebagai pemberontak? Coba saudara pikirkan itu. Apakah Allah memiliki karakter sebagai pemberontak? Kalau jawabnya tidak, mengapa saudara memberontak kepada Allah? Lalu karakter sebagai pemberontak itu dari mana? Jawabannya sederhana, dari iblis. Ketika manusia memilih menuruti perkataan iblis atau perintah iblis, disitulah manusia memberontak kepada Allah. Ya. Dan pada akhirnya yang menempel di dalam diri manusia itu, ya, karakter pemberontak itu karakter iblis. Sebab dari mulanya iblis juga memberontak kepada Allah. Saudara perhatikan itu. Nah, pada akhirnya kita ini menjadi manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kita diciptakan dari debu tanah, ya, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan oleh belas kasihan Allah Bapa di sorga kita menerima anugerah penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini kita masih tetap memberontak kepada Allah. Sebab sampai saat ini pun seringkali kita masih tetap taat kepada iblis. Kita tidak melakukan kehendak Allah, tetapi kita melakukan apa yang iblis mau. Buktinya apa? Kita masih tetap memilih untuk hidup di dalam dosa. Itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus menyadari keadaan hidup seperti ini. Saudaraku, akhir-akhir ini saya tetap berdoa dan berkata kepada Bapa di sorga, Bapa, hamba tidak mau berbuat dosa lagi di dalam bentuk apapun. Ini sebenarnya pergumulan yang paling berat bagi hidup orang percaya, saudaraku. Kita harus berjuang untuk hal yang satu ini. Jangan berbuat dosa lagi. Seperti yang sudah saya katakan pada renungan sebelumnya, pada monitor komputer kerja saya taruh satu kalimat, jangan berbuat dosa, sebab dosa mendatangkan maut. Orang yang terus memilih memberontak kepada Allah, dia bukan anak Allah, dia anak iblis. Itu sudah jelas.
dan anak iblis tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tempat anak-anak iblis akan terbuang ke dalam api neraka. Tetapi orang yang memilih untuk hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup melakukan kehendak Allah, maka mereka akan dilayakkan menjadi anak-anak Allah yang dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan Allah Bapa di sorga, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin.